Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di JavaScript Course dari Nusantek Academy. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang komparasi atau perbandingan di dalam JavaScript. Komparasi atau perbandingan adalah pernyataan untuk menentukan kesamaan atau perbedaan dari satu variabel dengan variabel lain atau antara satu value dengan value lainnya. Hasil dari komparasi ini biasanya dalam bentuk tipe data boolean, yaitu true atau false. Untuk membuat sebuah komparasi di dalam bahasa pemrograman JavaScript, kita membutuhkan yang namanya comparison operator atau operator komparasi. Ada beberapa macam operator komparasi yang ada di dalam bahasa pemrograman JavaScript. Operator pertama yang akan saya jelaskan adalah operator abstract equality atau sering disebut sebagai loose equality yang terdiri dari dua sama dengan. Operator ini dapat digunakan untuk membandingkan sebuah value dengan value yang lain dan menghasilkan nilai true apabila sama dan nilai false apabila berbeda. Penggunaan operator ini membolehkan perbandingan antara tipe data yang berbeda, misal antara angka dengan tipe data string dan angka dalam tipe data number. Sebagai contoh, kita akan membuat sebuah variabel bernama x yang memiliki value 10. Lalu kita munculkan pada konsol seperti yang biasa kita lakukan dengan menggunakan console.log dan melakukan komparasi di dalam metode console.log ini. X sama dengan 2 kali lalu angka 10. Lalu kita coba menggunakan angka yang sama tapi dalam tipe data string. Console.log x sama dengan 10. Kita save, lalu kita jalankan dengan menggunakan lab server kita. Server, pencet F12. Nah, sudah kelihatan hasilnya ya teman-teman. Kedua pernyataan tadi menghasilkan nilai true. Meskipun angka 10 ini memiliki tipe data yang berbeda. Operator yang kedua yang akan saya jelaskan adalah operator strict equality yang terdiri dari 3 tanda sama dengan. Operator ini dapat digunakan untuk membandingkan sebuah value dengan value yang lain, dan penggunaan operator ini tidak memperbolehkan perbandingan antar tipe data yang berbeda. Misalnya pada contoh yang pertama kita menggunakan tipe data number dan tipe data string. Nah, dalam strict equality ini tipe datanya harus sama. Kita akan coba ya teman-teman. Jadi kita gunakan variabel x yang sudah kita deklarasikan di atas. Console.log x sama dengan 10, dan kita coba dengan tipe data yang berbeda. Log x string 10. Lalu kita save. Sebelum kita cek hasilnya di web browser, kita terlebih dahulu mengkomen dua console log di atas ini dulu ya teman-teman, supaya yang muncul di konsol kita hanya 2 hasil komparasi dari strict equality ini. Kita save, lalu kita cek di web browser kita. Nah, sudah ketahuan hasilnya ya teman-teman. Jadi untuk hasil dari komparasi ini, jika 2 value memiliki value yang sama dan tipe data yang sama, maka hasil dari komparasi ini akan bernilai true. Dan jika 2 value yang memiliki nilai yang sama tapi tipe data yang berbeda, maka komparasi ini akan menghasilkan nilai false. Begitu adalah aturan dari strict equality ini ya teman-teman. Operator yang ketiga yang akan saya jelaskan adalah operator not equal yang terdiri dari tanda seru dan sama dengan. Operator ini dapat digunakan untuk membandingkan sebuah value dengan value yang lain dan memunculkan nilai true
apabila kedua value tersebut berbeda, dan nilai false apabila kedua value tersebut memiliki value yang sama. Penggunaan operator ini memperbolehkan perbandingan antar tipe data yang berbeda. Misal, seperti contoh yang pertama atau yang kedua, dan membandingkan antara nilai 10 dengan tipe data number dan nilai 10 dengan tipe data string. Untuk lebih jelasnya, kita akan melakukan sebuah contoh. Kita console.log x tanda seru sama dengan 10 dan console.log x tidak sama dengan string. Kita komen dulu untuk console.log yang di atas ini. Kita save, lalu kita lihat hasilnya di konsol browser kita. Ya, keduanya bernilai false. Untuk lebih jelasnya, kita akan coba dengan contoh yang lain. Kita coba membandingkan x dengan angka 5. Console.log x tidak sama dengan string 5. Nah, karena x itu bernilai 10 dan di sini dikomparasikan dengan angka 5, berarti expression ini atau pernyataan ini akan bernilai true. Dan untuk pernyataan ini juga seharusnya true, karena perbandingan dengan menggunakan not equal ini, meskipun tipe datanya berbeda, tapi value-nya itu tidak sama, maka akan menghasilkan nilai true. Kita coba cek di web browser kita. Nah, dan benar hasilnya adalah true. Itu teman-teman. Operator komparasi selanjutnya ada yang namanya strict not equal. Jadi operator ini terdiri dari tanda seru dan diikuti oleh dua tanda sama dengan. Operator ini dapat digunakan untuk membandingkan sebuah value dengan value yang lain dan menghasilkan nilai true apabila kedua value tersebut berbeda, dan nilai false apabila kedua value tersebut sama. Penggunaan operator ini bertolak belakang dengan operator yang ketiga, yaitu not equal, yakni tidak memperbolehkan perbandingan antar tipe data yang berbeda. Kita coba dengan menggunakan contoh yang sama ya, yang kita gunakan tadi untuk mengecek operator not equal. Kita copy saja, lalu kita komen dengan menggunakan Ctrl/, lalu kita paste di sini. Kita tinggal ganti atau kita menambahkan satu tanda sembunyian. Lalu kita save, lalu kita cek ke web browser kita. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, meskipun nilainya itu sama, tapi tipe datanya berbeda, nanti dia akan menghasilkan nilai true. Nah, untuk yang di dua ini, karena nilainya berbeda dengan variable x, maka dia true. Tidak memperdulikan dia tipe datanya berbeda atau sama. Tapi karena value-nya sudah berbeda, maka dia akan true. Oke, kita lanjut ke operator selanjutnya. Operator yang kelima adalah operator greater than atau operator lebih dari. Nah, operator lebih dari ini digunakan untuk mengecek apakah sebuah value itu memiliki nilai yang lebih besar dari value yang lainnya. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Kita buat console.log, lalu kita bandingkan variabel x, sini apakah dia lebih besar dari 5. Lalu kita coba .log, apakah dia itu lebih besar daripada 10. Dan yang terakhir .log, apakah variabel
X itu memiliki value yang lebih besar dari 20. Nah, kita komen dulu console.log yang di atas, Ctrl slash, lalu kita save, kita cek hasilnya di web browser kita. Ya, di sini tadi X, apakah X itu lebih besar daripada 5, dia itu true. Apakah X itu lebih besar daripada 10? Nah, false, karena X itu harusnya sama dengan 10. Dan apabila X itu lebih besar daripada 20, jawabannya adalah false. Sudah benar ya teman-teman. Operator yang keenam adalah operator lesser than atau operator kurang dari. Operator ini digunakan untuk mengecek sebuah value apakah value tersebut lebih kecil dari value yang lain. Kita coba cek dengan menggunakan contoh langsung ya teman-teman. Kita gunakan contoh yang sebelumnya. Kita copy saja. Kita pastekan bawah dan kita ganti tandanya menjadi lesser than atau kurang dari. Oke, lalu kita komen contoh sebelumnya, Ctrl slash, kita save, lalu kita cek di web browser ya teman-teman. Bisa dilihat ya teman-teman hasilnya. Jadi yang pertama itu, apakah variabel X yang bernilai 10 itu kurang dari 5? Tentu saja jawabannya false. Lalu yang kedua, apakah nilai X itu kurang dari 10? Itu juga false. Dan apakah nilai X 10 kurang dari 20? Nah, itu baru true. Operator selanjutnya, operator yang ketujuh, adalah operator lebih dari atau sama dengan. Operator ini digunakan untuk membandingkan sebuah value apakah value-nya lebih besar atau sama dengan value yang lain. Kita langsung coba dengan contoh yang ada. Kita copy contoh yang sebelumnya. Kita pastikan di bawah sini. Kita ganti tandanya menjadi lebih dari atau sama dengan. Dari atau sama dengan. Dari atas dan kita komen untuk console.log yang di atas. Kita save, lalu kita cek di web browser kita ya teman-teman. Nah, bisa dilihat ya hasilnya teman-teman. Yang pertama tadi, variabel X yang bernilai 10 itu apakah dia lebih besar atau sama dengan 5? Jawabannya adalah true. Yang kedua itu, apakah variabel X yang bernilai 10 itu lebih besar atau sama dengan 10? Jawabannya true. Dan yang terakhir, dia mengecek apakah nilai X itu lebih besar atau sama dengan 20. Dan di sini jawabannya false, karena nilai X adalah 10 ya teman-teman. Kita lanjut ke operator yang terakhir. Operator yang ke-8 adalah operator kurang dari atau sama dengan. Nah, operator ini digunakan untuk membandingkan sebuah variabel atau value apakah nilainya lebih kecil atau sama dengan value yang lain. Kita coba langsung dengan menggunakan contoh yang ada ya teman-teman. Kita copy contohnya, lalu kita pastekan di bawah sini. Kita ganti simbolnya menjadi kurang dari. Lalu kita komen untuk console.log yang di atas. Oke. Lalu kita save dan kita cek di web browser. Dan bisa dilihat hasilnya teman-teman. Jadi apakah nilai X itu lebih kecil atau sama dengan 5? Makanya nilainya false. Yang kedua, dia mengecek apakah nilai X yang bernilai 10 itu lebih kecil atau sama dengan 10. Nah, karena dia sama dengan variabel X itu adalah 10, maka dia true. Nah, yang terakhir, apakah variabel X itu lebih kecil atau sama dengan 20? Nah, karena variabel X itu 10, dia lebih kecil daripada 20, maka di sini dia menghasilkan nilai true.
Nah, begitu teman-teman, saya harap teman-teman paham tentang operator-operator komparasi yang ada di bahasa pemrograman JavaScript. Selanjutnya ada yang namanya juga logical operators atau operator-operator logika. Operator logika ini digunakan untuk menentukan hasil logika dari satu atau lebih proses komparasi. Operator logika yang pertama yang akan saya jelaskan adalah operator AND, yang terdiri dari dua lambang AND, teman-teman. Operator ini digunakan untuk membandingkan dua komparasi dan menghasilkan nilai true apabila keduanya bernilai true dan menghasilkan nilai false apabila salah satu dari kedua komparasi tersebut bernilai false. Kita akan coba langsung dengan contoh ya teman-teman. Pertama, kita akan coba membuat dua variabel. Yang pertama adalah variabel A yang bernilai 10. Lalu yang kedua adalah variabel B yang bernilai 5. Nah, kita akan menggunakan operator logika AND dan memunculkan hasilnya di konsol web browser kita. Pertama, kita akan coba membuat dua buah variabel. Variabel yang pertama adalah variabel A yang bernilai 10, lalu variabel yang kedua adalah B yang bernilai 5. Lalu kita coba menggunakan operator logika AND untuk mengecek hasil dari dua komparasi ya teman-teman. Yang pertama kita akan coba mengecek apakah A itu lebih besar daripada 7 dan apakah B itu lebih kecil daripada 7. Lalu untuk yang kedua kita coba cek apakah A itu lebih besar pada 7 dan yang B itu apakah dia juga lebih besar pada 7. Kita save, lalu kita cek hasilnya di konsol web browser kita. Nah, sudah bisa dilihat ya teman-teman, hasilnya itu yang pertama adalah true. Jadi yang pertama itu dia membandingkan apakah A itu lebih besar daripada 7, itu true karena A itu bernilai 10, dan apakah B itu lebih kecil daripada 7. Nah, itu juga true karena B bernilai 5. Nah, makanya di sini dia mengeluarkan nilai true. Nah, yang kedua itu bedanya pengecekan yang kedua itu apakah B itu lebih besar daripada 7. Nah, itu bernilai false. Jadi di sini dia juga bernilai false. Nah, ketika salah satu dari dua komparasi itu bernilai false, maka hasil akhirnya akan bernilai false. Itu teman-teman. Operator logika selanjutnya adalah operator OR. Nah, ini terdiri dari dua tanda lurus ini ya teman-teman. Nah, operator OR ini dapat digunakan untuk membandingkan dua komparasi dan menghasilkan nilai true apabila salah satu dari komparasi tersebut bernilai true, dan dia akan menghasilkan nilai false apabila kedua komparasi tersebut bernilai false. Nah, kita akan coba langsung dengan contoh ya teman-teman. Kita akan gunakan contoh yang sebelumnya di logika AND tadi. Kita copy lalu paste. Kita ganti tanda logika AND ini menjadi logika OR ya. Lalu kita coba tambahkan satu contoh lagi. Apakah A itu kurang dari 7 atau apakah B itu lebih besar dari 7. Kita save. Tapi sebelum itu lebih baik kita komen dulu ya console.log yang di atas ini. Ctrl slash dan ini juga kita komen. Ctrl
slash. Oke, kita save, lalu kita cek hasilnya di web browser kita. Dapat dilihat hasilnya ya teman-teman. Jadi tadi pada contoh yang pertama, karena kedua komparasinya bernilai true, maka dia memiliki nilai akhir true. Dan di contoh yang kedua, karena salah satu nilainya itu true, maka dia juga memiliki nilai true. Nah, contoh yang terakhir, contoh yang ketiga, karena keduanya memiliki atau menghasilkan nilai false, maka nilai akhirnya itu bernilai false. Itu teman-teman. Kita lanjutkan ke operator selanjutnya. Operator logika yang terakhir adalah operator logika NOT yang ditandai dengan tanda suruh. Operator ini digunakan untuk menghasilkan nilai kebalikan dari sebuah komparasi. Jadi, jika sebuah komparasi menghasilkan nilai true dan kita gunakan operator logika NOT ini, maka nilai hasilnya akan berubah menjadi false. Dan begitu juga sebaliknya. Jika sebuah komparasi memiliki nilai akhir false dan kita gunakan operator logika NOT ini, maka nilai hasil akhirnya akan berubah menjadi true. Untuk lebih jelasnya, kita akan coba contohnya ya teman-teman. Misal contoh yang pertama itu kita gunakan A itu lebih dari 7 misalnya. Lalu kita ingin menggunakan operator logika NOT, kita tambahkan di depan. Kita kurung dulu komparasi itu, lalu kita tambahkan di depannya itu tanda seru. Ini menandakan tanda operator logika NOT. Lalu contoh yang kedua, kita cek apakah B itu lebih kecil dari 7. Oke, kita save. Kita komen dulu ya untuk ketiga konsol log ini supaya kita bisa lihat kedua hasil ini. Kita save, lalu kita cek hasilnya di web browser. Ya, bisa dilihat ya teman-teman. Kedua pernyataan tadi itu seharusnya bernilai true, tapi karena dia menggunakan operator logika NOT, maka nilainya berubah. Keduanya menjadi false. Kita coba contoh lain ya teman-teman. Misalnya kebalikan dari ini. Kita copy saja keduanya. Oke. Nah, kita ganti aja tandanya. B misalnya lebih dari 7 dan A itu kurang dari 7. Kita save, lalu kita cek di web browser. Nah, nilainya itu berkebalikan dengan nilai komparasinya ya teman-teman, karena menggunakan operator logika NOT. Oke. Baik teman-teman, saya kira itu dulu ya untuk materi komparasi dalam bahasa JavaScript ini. Tetap semangat mengikuti course JavaScript dari Niels Lantek Academy. Thank you for watching and see you next time.